Perdebatan tentang Ba'alawi, nasab, dan posisi orang Arab dalam sejarah Islam Indonesia tidak berdiri sebagai urusan silsilah keluarga semata. Di baliknya, ada persoalan yang jauh lebih dalam. Bagaimana otoritas agama dibentuk, bagaimana umat diarahkan untuk patuh, bagaimana kolonialisme membaca kelemahan psikologis masyarakat, dan bagaimana rasa hormat kepada agama dapat dipakai untuk mengendalikan kesadaran sosial. Selama bertahun-tahun, sebagian masyarakat Indonesia hidup dalam struktur penghormatan yang menempatkan identitas Arab pada posisi sangat tinggi. Ketika identitas itu digabungkan dengan klaim keturunan Rasulullah, kedudukannya berubah menjadi lebih kuat. Gelar, marga, simbol keturunan dan citra kesalehan menjadi jalan cepat menuju kehormatan sosial. Padahal, Islam tidak meletakkan kemuliaan manusia pada darah, marga, atau klaim genealogis. Islam meletakkan kemuliaan pada takwa, ilmu, dan akhlak. Inilah titik yang harus ditegaskan sejak awal. Jika ukuran ini hilang, umat akan mudah terjebak dalam pengkultusan manusia. Rasa cinta kepada Rasulullah berubah menjadi kepatuhan buta kepada orang yang mengaku sebagai keturunannya. Masalah menjadi serius ketika kritik dianggap penghinaan, pertanyaan dianggap pembangkangan, dan pemeriksaan sejarah dianggap kebencian. Padahal Islam tidak pernah meminta umat mematikan akal sehat. Islam tidak membangun kasta suci yang kebal dari kritik. Bahkan Al-Quran memperlihatkan dengan sangat tegas bahwa hubungan darah dengan Nabi tidak otomatis membawa keselamatan. Anak Nabi Nuh tidak selamat hanya karena ayahnya seorang nabi. Ayah Nabi Ibrahim tidak selamat hanya karena anaknya seorang nabi. Istri Nabi Lut tidak selamat hanya karena hidup di rumah seorang nabi. Paman Nabi Muhammad sendiri tidak selamat hanya karena hubungan keluarga. Bahkan Rasulullah menegaskan bahwa hukum tetap berlaku meskipun pelakunya berasal dari keluarga paling dekat. Ini menunjukkan satu prinsip besar. Nasab tidak boleh mengalahkan akhlak, keadilan, dan kebenaran. Perdebatan Ba'alawi menjadi penting karena menyentuh struktur penghormatan yang terlalu lama membuat sebagian orang sulit disentuh kritik. Ketika akhlak hilang, ketika moral rusak, ketika agama dipakai untuk menekan umat, klaim nasab tidak punya kekuatan penyelamat. Rasulullah mewariskan akhlak, bukan sistem kasta. Akar persoalan ini harus dibaca dari sejarah kolonial. Cara masyarakat Indonesia memandang Arab, ulama, budaya lokal, dan otoritas agama tidak terbentuk dalam ruang kosong. Ada proses panjang yang melibatkan kekuasaan kolonial, strategi pemecah belah, dan operasi politik yang membaca psikologi umat Islam Indonesia secara tajam. Salah satu nama sentral dalam sejarah ini adalah Snuk Hurgronje. Ia bukan sekedar orientalis Belanda yang mempelajari Islam, ia masuk ke dunia Islam untuk memahami titik lemah umat Islam, lalu menjadikan pengetahuan itu sebagai bahan operasi politik kolonial. Sebelum bergerak lebih jauh dalam struktur kolonial Belanda, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Ignaz Goldziher, orientalis Yahudi dari Budapest, Hongaria, yang nama aslinya disebut sebagai Yitzhak Yahuda. Goldziher meneliti Islam dari sudut pandang orientalis dan menyusun kesimpulan-kesimpulan yang mengguncang, terutama tentang hadis. Ia menilai banyak hadis yang beredar dalam tradisi Islam lahir dari konstruksi abad pertengahan, bukan langsung dari masa Nabi Muhammad. Gagasan ini memberi rangsangan besar bagi Snuk Hurgronje untuk meneliti Islam dari pusatnya, Mekah. Pada tahun 1885, Snuk berhasil memasuki Mekah melalui hubungan baiknya dengan gubernur Ottoman di Jeddah. Ia tidak datang sebagai pejabat kolonial yang menyatakan agenda politiknya, ia datang dengan wajah seorang mu'alaf, dengan citra sebagai orang yang ingin mempelajari Islam. Di Jeddah dan Mekah, ia bergaul dengan jamaah haji dari Hindia Belanda, terutama orang-orang Aceh. Raden Abu Bakar Jayadiningrat memberi akses penting kepada Snuk sehingga ia dapat bergerak lebih leluasa di lingkungan muslim dan mempelajari kehidupan umat dari dekat. Di Mekah, Snuk membaca satu kelemahan penting masyarakat Hindia Belanda. Ia melihat orang-orang Nusantara memiliki rasa rendah diri di hadapan orang Arab. Dalam pengamatannya, orang Indonesia tidak mudah tampil sebagai guru agama di Mekah karena merasa posisi orang Arab lebih tinggi. Ia mencatat sosok Ustadz Zainal Abidin dari Sumbawa sebagai salah satu figur Indonesia yang menonjol. Dalam saat yang sama, sejarah juga mengenal ulama besar Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Junaid Al-Batawi, dan ulama-ulama dari Minangkabau. Namun, inti temuan Snuk bukan pada jumlah ulama. Inti temuan itu ada pada psikologi sosial. Masyarakat Indonesia mudah tunduk kepada simbol Arab. Bagi kolonial Belanda, ini bukan catatan budaya biasa. Ini adalah celah politik. Dari penelitian itu, Snuk menyusun rekomendasi besar kepada pemerintah kolonial Belanda. Jika Belanda ingin mematahkan perlawanan umat Islam Indonesia, mereka tidak cukup hanya memerangi raja, sultan, atau struktur politik lokal. Kekuatan perlawanan justru berada pada ulama lokal dan jaringan santri yang telah menyatu dengan budaya masyarakat. Ulama lokal tidak hanya mengajarkan agama, mereka hidup bersama rakyat, berbicara dengan bahasa rakyat, memahami budaya rakyat, dan membangun Islam yang menyatu dengan tanah tempat mereka berdiri. Islam di Nusantara tidak hadir sebagai kekuatan asing yang memutus masyarakat dari akarnya. Islam tumbuh melalui akulturasi. Pesantren, masjid, langgar, gamelan, wayang, tradisi lokal, dan jaringan sosial yang melekat pada kehidupan sehari-hari. Model Islam seperti ini membuat perlawanan terhadap Belanda sulit dipatahkan. Rakyat tidak hanya bergerak karena perintah politik.
Mereka bergerak karena ulama memberi makna agama pada perjuangan. Selama ulama lokal dan santri tetap bersatu, kolonialisme akan selalu berhadapan dengan api perlawanan dari bawah. Karena itu strategi Belanda berubah. Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan militer. Mereka masuk melalui rekayasa otoritas agama. Patron lama harus dilemahkan, patron baru harus diciptakan. Jika masyarakat Indonesia tunduk kepada orang Arab, figur-figur Arab harus dijadikan pusat otoritas baru. Dengan cara itu, energi umat dapat diarahkan, dibelah, dan dikendalikan dari dalam. Disinilah imigran dari Timur Tengah, terutama dari Yaman dan Hadramaut, masuk ke dalam sejarah sosial politik Islam Indonesia. Tidak semua orang Arab datang karena operasi Belanda. Sebelum kolonial mempercepat arus kedatangan, perantau Arab sudah hadir di Nusantara sebagai pedagang dan pendatang. Tetapi pada fase kolonial, proses kedatangan, penempatan dan penguatan figur-figur tertentu berjalan lebih masif dan lebih politis. Orang-orang dari Timur Tengah, termasuk dari Yaman, Gujarat, dan Goa, dikapalkan ke wilayah Hindia Belanda. Mereka datang ke masyarakat yang sudah memiliki kecenderungan kuat untuk menghormati simbol Arab. Ketika identitas Arab digabungkan dengan klaim keturunan Rasulullah, efek sosialnya menjadi berlipat. Masyarakat yang sudah rendah diri di hadapan Arab menjadi semakin tunduk ketika figur itu disebut sebagai zuriyah Nabi. Kolonialisme tidak hanya mengeksploitasi tanah dan sumber daya. Kolonialisme mengeksploitasi rasa hormat umat kepada agama. Pada era Ottoman, sistem sertifikasi keturunan Nabi pernah berjalan melalui lembaga Naqib al-Ashraf. Pada abad ke-16, Kekaisaran Ottoman mengatur pendaftaran orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Gelar ini membawa keuntungan sosial dan politik. Ketika sebuah gelar memberi keuntungan, ruang penyalahgunaan selalu terbuka. Klaim keturunan Nabi tidak lagi hanya menjadi urusan spiritual, tetapi juga menjadi jalan menuju status, akses, dan kuasa. Di Hindia Belanda, struktur kehormatan berbasis identitas Arab dan klaim dasab berkembang menjadi kelas priai baru. Figur-figur tertentu memperoleh ruang sebagai patron agama di bawah bayang-bayang kepentingan kolonial. Habib Utsman bin Yahya berdiri sebagai figur penting dalam strategi ini. Ia menjadi mufti Betawi dan berada dekat dengan struktur pemerintah Hindia Belanda. Perannya menjadi tajam ketika terjadi perlawanan rakyat Banten di Cilegon. Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda hukumnya haram. Fatwa ini memberi keuntungan besar bagi Belanda. Jika rakyat melawan tentara kolonial, perlawanan itu tampil sebagai perang melawan penjajah. Tetapi ketika rakyat dilawan dengan fatwa agama, semangat perjuangan dapat dipatahkan dari dalam. Strategi Belanda bekerja sangat halus. Jangan hadapi umat Islam hanya dengan senjata. Pecah patron dan kliennya. Pisahkan ulama dari santri. Pisahkan santri dari santri. Pecah hubungan antara ulama lokal satu dengan yang lain. Buat masyarakat meragukan pemimpin agamanya sendiri. Setelah itu hadirkan figur baru yang tampak lebih suci, lebih tinggi, dan lebih dekat dengan Nabi. Belanda tahu mereka tidak mungkin menjadi otoritas moral di mata umat Islam. Karena itu mereka membutuhkan wajah Islam untuk menjalankan kepentingan kolonial. Wajah itu harus punya legitimasi. Legitimasi paling kuat di masyarakat yang rendah diri di hadapan Arab adalah klaim keturunan Rasulullah. Sejarah ini juga bersentuhan langsung dengan Wali Songo. Wali Songo hadir lebih dulu daripada gelombang imigran Yaman yang kemudian masuk dalam dinamika kolonial. Mereka bukan produk operasi Belanda. Mereka hadir melalui arus migrasi dan dakwah yang lebih tua, dengan jalur yang terhubung ke Champa, Asia Tengah, Bukhara, kawasan Kaukasus, dan komunitas-komunitas yang terdorong keluar dari konflik politik lama di dunia Islam, termasuk ketegangan antara Bani Umayyah dan Bani Hashim. Wali Songo berhasil menyebarkan Islam karena mereka tidak datang untuk menghancurkan budaya lokal. Mereka masuk ke dalam masyarakat, memahami simbol-simbolnya, lalu mengislamkan maknanya. Gamelan, wayang, tradisi pesantren, bahasa lokal dan seni rakyat menjadi medium dakwah. Islam tidak dipaksakan sebagai identitas asing, tetapi ditanam sebagai cahaya baru dalam kehidupan masyarakat. Model dakwah Wali Songo membuat Islam Indonesia berakar kuat, dan justru karena kuat, model ini menjadi ancaman bagi kolonial. Selama Islam lokal tetap menyatu dengan budaya dan rakyat, perlawanan akan selalu memiliki basis moral. Karena itu, budaya lokal harus dilemahkan, seni lokal harus dicurigai, gamelan, wayang, sandur, dan berbagai tradisi rakyat dibuat tampak rendah, bahkan dicap maksiat.